Dunia kolektor dan gadget lovers lagi rame banget nih. Di satu sisi, ada uang 75.000 edisi khusus yang dirilis Bank Indonesia buat memperingati HUT ke-75 Republik Indonesia. Di sisi lain, ada iPhone 15 Pro Max, smartphone flagship terbaru dari Apple yang harganya bikin kantong nangis. Nah, kalau dikomparasiin, mana yang lebih worth it? Yuk, kita bahas. Sejarah uang 75.000 limited edition. Uang 75.000 ini pertama kali diterbitkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2020 sebagai bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Uang ini dirancang bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga sebagai simbol perjalanan panjang bangsa Indonesia. Desainnya penuh makna loh. Di bagian depan ada gambar Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai tokoh proklamator kemerdekaan. Sementara di belakangnya ada ilustrasi anak-anak dengan pakaian adat dari berbagai daerah yang melambangkan keberagaman Indonesia. Warna merah dan emas yang mendominasi juga menunjukkan semangat kemerdekaan dan kejayaan bangsa. Karena jumlah cetaknya yang terbatas, uang ini langsung jadi rebutan kolektor sejak pertama kali dirilis. Bahkan saat itu, pemesanannya harus melalui mekanisme khusus di website Bank Indonesia karena tingginya minat masyarakat. Uang pecahan 75.000 ini bukan uang biasa, gengs. Bank Indonesia mengeluarkannya sebagai uang peringatan alias bukan uang yang dicetak massal. Cuman ada sejumlah 75 juta lembar yang beredar, dan itu pun banyak yang udah jadi koleksi pribadi. Artinya, nilai uang ini makin langka dan harga jualnya terus naik. Awalnya bisa dibeli di Bank Indonesia dengan harga nominal, yaitu 75.000. Sekarang di pasaran kolektor, harganya bisa mencapai 500.000 hingga 1 juta, tergantung kondisi dan nomor serinya. Beberapa nomor seri unik seperti tanggal lahir atau angka kembar bisa dihargai jauh lebih mahal. Bahkan, satu lembar uang 75.000 dengan nomor seri super cantik bisa terjual hingga 30 juta atau lebih, cukup buat beli iPhone 15 Pro Max terbaru. Uang pecahan 75.000 ini bukan uang biasa, gengs. Bank Indonesia mengeluarkannya sebagai uang peringatan, alias bukan uang yang dicetak massal. Cuman ada sejumlah 75 juta lembar yang beredar, dan itu pun banyak yang udah jadi koleksi pribadi. Artinya, nilai uang ini makin langka dan harga jualnya terus naik. Dalam beberapa tahun ke depan, nilainya diprediksi bakal naik terus seiring bertambahnya kelangkaan. Kalau ngomongin iPhone 15 Pro Max, kita tahu ini adalah salah satu smartphone paling premium saat ini. Dengan material titanium, kamera super canggih, dan chip A17 Pro yang kenceng banget, nggak heran kalau gadget ini jadi incaran banyak orang. Fakta menariknya, harga resmi di Indonesia mulai dari 22 juta hingga 30 juta, tergantung kapasitas penyimpanan, punya fitur Dynamic Island, USB-C, dan kamera periskop yang makin canggih buat fotografi dan videografi. Nilainya bakal turun setiap tahun karena ada model terbaru yang bakal rilis tiap tahunnya. Mana yang lebih worth it? Kalau dari segi investasi, jelas uang 75.000 limited edition lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Kenapa? Harganya cenderung naik seiring waktu karena kelangkaannya, tidak mengalami depresiasi seperti gadget. Bisa jadi barang koleksi bersejarah yang punya nilai sentimental. Nomor seri cantik bisa dihargai setara dengan harga iPhone 15 Pro Max. Tapi kalau kita ngomongin kegunaan sehari-hari, iPhone 15 Pro Max jelas lebih unggul. Bisa dipakai buat kerja, hiburan, dan komunikasi. Punya teknologi terbaru yang bikin pengalaman digital makin keren. Gengsinya tinggi buat yang suka eksis. Kalau kamu kolektor atau ingin investasi jangka panjang, ambil uang 75.000 limited edition, selagi harganya masih masuk akal. Siapa tahu, kamu bisa dapetin nomor seri langka yang nilainya setara iPhone 15 Pro Max. Tapi kalau kamu butuh gadget super canggih dan siap kehilangan nilai seiring waktu, iPhone 15 Pro Max tetap jadi pilihan yang solid. Jadi, tim investasi uang kuno atau tim gadget terbaru nih?